ke sini aja, ke bengkel aja sambil ngopi ngomong maunya gimana. Nah ini yang enak nih menurut gua. Maunya gimana? Iya, Ya. Langsung kalau maunya seperti itu kemungkinan budgetnya seanu. Kemudian memakan waktu seanu. Sanggup enggak? Kalau enggak ya saya enggak bisa. Atau dicari jalan keluar lain Ya, solusi ya kan, opsi ya, yang lain opsi. gitu ya. Kalau Nah ini yang sekarang enak kan nih Ki, karena gini menurut gua nggak semua mekanik gini juga. Iya benar. Karena ada juga mekanik, lu mau sama gua ya udah, lu duduk manis aja, tak tinggal gua kasih bon. Nah, lu bayar deh. Lu nggak usah komunikasi sama gua. Iya ada Lu- juga Lu gitu ya. lu ikutin gua aja pokoknya maunya gua gimana. Ada yang kayak gitu. Ada. Nah, yang enak kan sebenarnya kita bisa komunikasi juga karena in a way kita juga pengen belajar sebenarnya kan, pengen Iya. tahu juga apa sih yang dikerjain, gimana sih mekanismenya. Iya. Nah, kadang kan ada yang kita pengen tahu juga, cuman bukan berarti kita pengen buka bengkel atau kita mau jadi mekanik, tapi kita pengen tahu aja gitu. Iya. Iya. Letak masalahnya di mana, Benar. solusinya seperti apa, Benar. kalau kita mau ke titik yang ini harus dibuatnya gimana gitu. Nah, Benar, itu kadang pengen tahu aja dengan komunikasi. Tapi Iya, ada iya. beberapa mekanik juga yang saya alamin yang lu mau datang ke bengkel gua, ya udah lu percayain aja sama gua. Lu tinggal begitu gua kabarin motor udah jadi, Lu lu datang. datang Iya. gitu. Lu tinggal bayar aja deh. Iya. Nah, kadang kan ada yang kayak gitu tuh. Iya, Tapi iya, memang ternyata misalnya terbukti bagus gitu. Racikannya kita nggak tahu tapi bagus gitu. Tapi kan kadang kita ada pengen tahunya. Nah, chemistry-nya hilang. iya, Nah. benar-benar udah gitu aja. Nah, Iya, sedangkan iya. dari sisi customer juga mungkin ada customer yang fine dengan yang seperti itu, baik-baik aja gitu. Dia yang penting terima beres. Tapi kalau kayak saya pribadi sih lebih seneng yang bisa kayak Kang Ijem bilang tadi gitu, Iya. bisa komunikasi, Terbuka kita bisa gitu ya. nongkrong ngopi Iya, sambil ngopi-ngopi gitu ya. Iya. Nah, itu yang seneng karena basically mungkin ada beberapa orang juga yang kayak misalnya contohnya saya doyan juga nongkrong di bengkel gitu, Iya, ngabisin iya. waktu di situ sembari belajar juga dari Iya, mekaniknya benar. gitu. Gitu. Soalnya untuk yang ini ya, untuk yang mobil motor memang itu ada dua jenis ya. Kalau saya bagi, untuk yang sport itu memang dia nggak mau tahu, yang penting motor enak. Tapi kalau yang berbau klasik, kadang dia tuh pengen tahu Hobi. prosesnya. Iya. Soalnya chemistry-nya Mungkin itu kita gitu terkadang kali ya. diceritakan Iya, lagi kepada temannya, nih motor gua nih kemarin udah diganti ininya, karbunya di limer atau membrannya diganti, jadi Iya. enak nih rumahnya nih kan. Iya. Kalau kita Enak. nggak dijelasin sama mekanik, Nggak bisa mau bilang ngomongin apa? apa, iya. Nah, itu motor benar lu apa juga, itu? benar. Nggak tahu, enak kan? Iya. Sedangkan kita yang diomongin pasti motor kalau ngopi. Karena kita begitu ketemu mekanik yang misalnya enak segala macam, kita kan pasti ngomong sama temen yang lain gitu ya. Iya, Misalnya iya. sama dia aja udah bener, paling bener nih, enak banget gini. Iya. Ini kita karena tahu dijelasin, Iya, kita ngobrol gitu kan. Makanya pembagian klasifikasi bener sih. Kayak ya orang kalau yang suka sport, which is tuh suka kebut-kebutan ya. Kadang-kadang dia nggak peduli. Yang penting gue bejek rasanya enak. Iya. Iya kan gitu. Tapi kalau emang orang yang suka motor berbau kosmetik ya, fashion, Iya. kecantikan, itu pasti ya pengen lah dia apa aja nih Kang yang diganti ya kan segala macam, dan tadinya berebet jadi nggak berebet ya misalnya kayak gitu. Tapi ya basically benar sih tadi omongan Kang Ijem dari sisi pengguna dan mekanik gitu ya. Ya emang kadang-kadang mekanik itu kan juga punya gaya sendiri-sendiri ya. Iya. Karena ya namanya orang yang mekanik tuh kita kan suka ngomong kan ada mekanik seniman, Iya, ada iya. mekanik kerja aja, ada yang lama tapi bagus, yang kayak gitu-gitu. Nah itu kan karena balik lagi perawatan tiap motor juga beda-beda nih, mau Beda. klasik, mau yang baru, mau sport, mau yang cuman buat lifestyle gitu Iya. yang segala macam. Nah sekarang saya mau sedikit nanya ya, Iya. perbedaan perawatan motor matic sama motor manual gitu apa sih Kang? Kalau perawatannya satu ya, kita itu harus rutin pergantian oli. Oke. Itu ya yang paling utama. Kenapa? Soalnya motor matic itu nggak seperti motor manual yang RPM-nya bisa diatur sesuai dengan transmisinya. Oke. Ya gitu. Yang kedua, Itu tips paling penting tuh ya. Ya, Oli pergantian ya. oli. Ya Awalnya berarti walaupun, oli tuh ya. ya walaupun memang motor manual juga oli ya penting juga. Oh iya. Tapi Teman memang- saya ganti oli juga penting. Iya. Ganti oli ya, cuci kolong. Ya. Diangkat nggak kalau cuci kolong Ar? Apa? Diangkat di atas gitu? Iya. Oh, di steam ya? Steam. Iya, terus. Yang kedua, untuk motor matic itu yang harus diperhatikan kirian ya, kirian. Di Kirian itu daerah maksud- panbel. Beltnya, CVT. belt. Oke, CVT, oke. CVT. CVT. Oke. Iya, CVT tuh kalau udah motor mesin tuh kalau CVT udah nggak enak, waduh itu Waduh. tuh koror gitu kan. Iya. Emang nyawanya situ juga Ya, ya. memang belt ya. memang ya. CVT. Di dalam CVT itu oli juga.
Nggak ada sih. Nggak ada ya? Di sana cuma ada bagian roller, Roller. ada panbel, ada Handle. per yang itu. Roller tuh kalau mau kencang-kencangan tuh ganti, iya. pakai Iya, enteng. iya, iya, Biasa lah. Iya, iya. Sudutnya dimainin, lah, Sudutnya seperti dimainin, itu. iya, iya, iya. iya. Terus kan? Nah, sebetulnya kalau bicara simple, mungkin simple matic sebetulnya. Kalau Oke. untuk perawatan, yang penting kita perawatannya tahu dan teratur, itu aja sih Oke. sebetulnya. Perawatan tuh harus maksudnya ada schedule-nya nggak sih, jangka waktunya, misalnya Oh. setiap berapa bulan harus pasti melakukan perawatan Oh, iya. apa gimana gitu. Kalau untuk oli ya, kebetulan kalau oli matic itu kan kodenya JAS OMB ya. Nah, jadi kalau oli sepeda motor matic, kita lihat dulu spesifikasi motornya sih sebetulnya. Kan ada dari Honda, Anu, ya, ada dari Yamaha, seperti itu spek motornya. Dan kebanyakan kalau dari pabrikan Yamaha itu bahan dari buringnya itu memang dihasil. Dalam artian kalau suhu kerja olinya terlalu tinggi itu muak, hilang olinya kadang. Makanya ada ibu-ibu, perasaan baru kemarin ganti oli kok olinya habis. Iyalah, orang jalannya ke Mekah ke sana. Iya. Jadi dalam artian Atau oli itu jalannya memang sennya ke kanan, belok ke kiri. ya, ya. Olinya ngop juga tuh. Nah, jadi dalam artian untuk oli itu untuk sepeda motor ya entah matic entah manual, ini kita berbicara matic aja Yes, ya. yes. Jadi tergantung penggunaan Kang. Oke. Tergantung yang Satu, make gimana ya. gitu ya. Maaf saya potong nih Kang Jen. Ya. Penggunaan atau varian merek si motornya tersendiri? Penggunaan. Pertama Oke. penggunaan tetap. Hmm. Penggunaan. Gini ya. Untuk oli itu memang patokannya tolak ukurnya kilometer. Oke. Rata-rata di 3.000 km normalnya seperti Oke. itu ya. Tapi kita harus itunya harus tahu diri juga ya. Kan kalau latahnya di kita itu kan 1 bulan ganti atau 3.000 ganti. Nah, harusnya pengguna itu lebih belajar lagi, mau belajar penggunaan yang baik itu yang seperti apa sih, bisa diketahui ya. Untuk mengecek oli itu ya mungkin pabrik itu udah ngasih kontrol yang baik sebetulnya ya, entah itu dari luas oli kan bisa dicek dari kualitas. Kalau kualitas itu cara mengeceknya kita dengan memegang dan melihat ya. Kalau dipegang itu leher-leher lunyu itu Mas. Tapi nggak perlu dirasa kan? Oh iya, dirasain dulu iya. ya. Paling cium dikit aja. Ya. Ya. Jadi kalau kita pegang itu masih ada pelumasnya. Oke. Dan kalau dilihat warnanya masih bening. Itu Oke. secara visual. Oke. Oke. Kalau secara kualitas, yaitu kualitas barusan. Kalau kuantitas kita dicolokin. Nanti dilihat tuh di gridnya. Olinya masih ada apa habis. Oke. Oke. Itu untuk pengecekan. Itu sebetulnya Simple ya? simpel. Oke. Soalnya gini kan, walaupun oli kemarin baru diganti, kalau pemakaian kita ekstrim, taruh motor ini bobot maksimalnya 1,5 kintal, kita kasih 3 kintal, kan motor itu kan jadi over, panas. Iya. Overheat ya. Nah, yang seperti Sempat itu. panas mesinnya. Ya, atau motor matic digunakan di trek-trek yang nanjak. Iya. Nah, itu Panas kemungkinan juga sama besar nggak nyampe 2 minggu, 1 minggu juga itu olinya udah nggak layak pakai. Berarti oli tuh laku di daerah Jawa Barat yang tinggi-tinggi lebih laku Oh tuh ya. iya, harusnya. Nanjak terus kan? Iya, Nah, maksud saya nih pertanyaannya, ini kita ngomongin Matic ini 4 tak harus. ya. Nah, kalau Matic 2 tak sama nggak sih? Perawatannya. Iya, Kalau Matic 2 tak sebetulnya sama aja sih. sama aja ya. Sama aja. Oke, oke, oke. Beda oli aja. Cuman sih. perbedaannya kalau 2 tak entah itu Matic manual sama aja. Di rasionya mungkin nggak terlalu diperhatikan gitu. Oke. Fokusnya ke ruang bakar. Oke. Oke kan, berarti kesimpulannya kalau tips rawat motor Matic tuh mainnya ada di oli dan di belt itu ya, dua itu ya. Nah, kalau misalnya nih dari pengalaman Kang Ijem nih, boleh berbagi sama kita nggak? Kalau misalnya ada satu rahasia rawat motor Matic tuh yang orang-orang nggak tahu kira-kira apa sih? Ada nggak? Apa sebenarnya udah umum sih gitu? Atau ada nih rahasia yang orang Matic suka nggak tahu padahal penting gitu? Oh, kalau gue tahu gitu. Apa tuh? Zaman sekarang tuh banyak orang beli motor baru, Matic baru, terus taruh di ruang tamunya aja.
Hah? Terus nggak dipakai gitu? Dipakai. Jadi NOS istilahnya. Nantinya di Oh. 20 tahun ke depan. Nah, itu masih harganya tinggi tuh. Jadi kayak merek-merek sekarang yang baru disimpan sampai 100 tahun ya. Iya. Wah, ini retro nih. Asik nih. Ini investasi. Itu pedagang. Pedagang. Oke, masuk kalau dagang. Dagang pura-pura kolektor. Kalau mekanik ada nggak? Kalau Rahasia. Kalau dibilang rahasia sih enggak ya. Sebetulnya ini bukan rahasia. Cuman sering tidak diperhatikan oleh mekanik-mekanik di bengkel umum. Hmm. Ya, contohnya untuk sepeda motor sekarang itu pada celah katup, setelan klep ya. Oke, Kita kenal klep. setelan klep. Hmm. Itu rata-rata nggak pernah dicek. Soalnya Klep ini nih, klep. Iya, klep setelan celah katupnya. Ah, celah katupnya. Ya, itu hampir jarang dicek. Oke. Soalnya mereka pasti fokusnya di oli, di CVT, semprot-semprot beres. Nah, Yang menyebabkan kecelakaan itu apa? kalau Kalau misalnya ngantuk. dari celah katup itu signifikannya ke performa sebetulnya. Terasa banget. Ya, namanya kalau motor-motor dulu itu sangat di apa ya istilahnya itu disarankan pengecekan klep per 5.000 km. Nyampe ada manualnya lah kalau motor-motor dulu. Kalau sekarang hampir nggak ada. Dan saya pahami, saya lihat juga di lapangan memang paling jarang pengecekan celah katup pada sepeda motor matic. Padahal itu sangat-sangat signifikan, tenaganya beda, merubah performanya juga berbeda dari standarnya. Berarti itu telat nyembur gitu ya kalau Bukan misalnya telat ukur, kan, jadi itu diangkat buka gitu tutup ya. katupnya jadi nggak ideal lagi seperti semula gitu. Nah, terus nggak gua- responsif ya. Ya. Mau nanya juga nih Kang, saya sempat tanya sama teman-teman anak motor juga Ya. gitu ya, ciri-cirinya motor matic yang sehat tuh gimana sih? Ada yang bilang katanya olinya wangi misalnya gitu, ada juga yang bilang, tapi ini gue yakin dia bercanda sih, cuman lo kalau suka dengar suara motor matic yang ada bunyinya sehat Yang tuh. pakai speaker ya? Itu apa sih Kang? Itu pernah jadi zaman tuh. Ada zamannya, bener nggak? Ada zamannya gitu. Iya, iya, Itu karena olinya katanya, gue nggak tahu kan, gue dibohongin kan. Iya, Bisa iya, jadi iya, kan, bisa tapi jadi, itu bisa katanya jadi. sehat Pi. Kalau enggak, pantas sekali ya suaranya. Sehat akhlaknya. Terus, maksudnya gimana sih maksud mudahnya, gitu. mudahnya menciri, oh Nah. motor gue masih sehat nih gitu. Oh, iya. Kriteria motor matic bagus berarti Yes. ya. Yang paling Secara bagus. terawat ya. Secara awam mungkin karena Yang- saya kan nggak ngerti nih. Loh, Kata Lu lu kan anak paling motor, ngerti. paling ngerti. Kalau secara kasat mata kan. Waduh. Wah. Intro banget. Kesat banget. Oh, ini- Apa lagi kesat Ini banget? maksudnya ini maksud lo secara penerawat Jadi gitu. cek dokter aja gitu. Nah, bercanda kan. Biar nggak serius. Maksudnya bukan karena motor baru ya, maksudnya Iya, motor iya. matic yang sudah berapa lama tapi terawat gitu. Ya. Mudahnya satu ya, kita bisa cek ketika kita coba, tetap harus dicoba sih. Iya. Ya. Oh, Kita sampai suka coba coba. stop and go dari mulai sampai naik itu. Kalau motor matic yang sudah agak bermasalah biasanya naiknya tuh greget seperti Oke, itu. oke. Nah, itu Agak berarti nahan ya, gendut agak ya? nahan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita dengarkan langsam ketika didiamkan. Dan- Oh, bukan dengarkan yang nada tadi. Ya, ya. Ya. Langsamnya Jadi, ya? Kalau langsamnya normal, terus kemungkinan itu ruangan mesinnya masih normal. Ruang bakarnya, Kompresinya ruang bakarnya, masih normal. kompresinya. Ya, soalnya kalau motor matic cuma dua sih, Iya. cuma di bagian engine sama CVT. Oh iya. Kalau CVT tadi kalau angkatannya masih enak, masih mulus, nggak ada greget-greget, itu masih baik itu. Kemudian dilangsam aja kedengaran. Kalau yang bermasalah itu kadang naik turunnya nggak enak lah, kedengaran lah iya. tetap lah ya. Oke, oke. Itu aja sih sebetulnya. Simple ya sebetulnya. Simpel ya. sebetulnya. Penting rajin ganti oli. Emang enak sih ya. Kalau motor matic tuh enak ya. Enak, Sekarang enak, ini enak, nggak enak. ribet. Apalagi ya Jakarta ya kita hidupnya ya ngomongin ya. Maksudnya macet apa segala macam, stop and go-nya kan lebih enak kalau Iya. motor matic ya Iya. dibanding kalau kita harus ngopling mulu gitu. Iya kan? Ya udah cukup apa ya maksudnya cocok lah sama gaya hidup modern sekarang Yes, ya. yes. Ya. Jadi lebih nggak ngebuang waktu yang lain-lain segala Benar, macam ya. benar. Terus kalau misalnya cerita unik nih, sebenarnya dari tadi kita udah banyak sih ceritanya Kang Ijem ya. Cuma kalau satu cerita yang nggak pernah lupa gitu ya, boleh lucu dan menarik gitu selama main motor lah secara keseluruhan gitu, bukan masalah mekanik doang gitu atau masalah ngeberesin motor atau apa gitu tuh apa Kang Ijem selama ini? Yang tak Ada nggak? terlupakan.
Itu ya paling ketika kita touring sih. Itu paling. Wah, tuh Iya. ceritanya banyak. Banyak, ya. Jadi ya baik tadi ya kayak kebersamaan. Kadang-kadang motornya nggak lucu, tingkah orang yang lucu, Iya. ya kan? Iya kan sebenarnya gitu Iya. ya. Ya kalau lucu memang pas kita jalan bareng sih. Iya. Kalau misalnya pas kita kerja, kita memposisikan diri sebagai mekanik ya paling karena kelakuan kita aja yang sepele sih sebetulnya gitu. Pernah nggak sih kayak udah turun mesin, ribut bongkar-bongkar ini, ternyata pas dipasang, yang di dalam belum dipasang gitu, pernah nggak sih? Terus harus turun lagi gitu, pernah nggak sih? Pernah, Pernah. pernah. Males kan? Jadi Itu lagi ada masalah. ya Iya, bengong pasti. kalau itu kebetulan saya alami pas masih zaman touring. Oke. Gimana ceritanya? Nyebelin banget itu orangnya tuh. Orangnya. Orangnya Oke, nyebelin banget. oke. Jadi prepare-nya terlalu mepet. Kita mau berangkat malam Sabtu, Jumat sorenya dia datang. Ya, Oke. datang Waktu itu bukan servis. suruh lembur dong. Iya, suruh lembur. Mepet banget tuh ya. Ya, itu waktu dulu saya mau berangkat ke Jogja. Normalnya kan kalau dari Banjar itu berangkat jam 8 jam 9 malam tuh. Iya. Subuh nyampe. Nah, enak tuh Nah, ya. ini sore baru datang. Hmm. Mang, saya mau ikut katanya. Tolong dicek. Pak, ini bukan dicek, ini harus turun mesin. Turun dulu tuh. Oh, karena motornya emang lagi kurang sehat. Iya. Oke. Dia pengen ikut lagi tuh. Wah, ini nyebelin banget itu. Kasihan lah, Ya, ya, turunin. kasihan. Ya, pas kita cek, ya memang ini harus turun. Turunin, kita lembur. Pas sampai Jogja baru ingat. Lah, ini sealnya ada yang nggak kepasang. Wah, Oh, ubah udah sempet sampai. Udah nyampe. Udah nyampe pulang Udah lagi. selamat tuh, Pi. Udah pulang Udah lagi. pulang lagi. Dia sendiri yang ngomong, kok motor ini kok agak berisik ya. Ya biar. Sil apa yang nggak kepasang? Seal Seal kertas. bagian Hasil kertas gila. Untung nggak nonjok tuh kertas keluar. seal bagian kiri itu, bagian kiri itu. Oke, oke. Yang akhirnya ya pas pulang motornya berisik lah karena sirkulasi olinya Untung nggak untung lancar. selamat ya tapi ya bolak-balik Selamat. ya. Tapi bener nggak sih soal touring ya, Kang? Motor setelah misalnya habis overhaul, habis dirapihin, setelah dipakai touring jadi lebih enak. Bener nggak sih? Apa sugesti doang? Sugesti bisa, betul bisa. Oke, gimana Tapi tuh? memang ke arah bener, betul sih, betul. Oke, sih. gimana? Dalam artian kalau oprekannya, settingannya itu memang pas. Oke. Kalau coulter mungkin setelah di coulter itu benar-benar presisi. Oke. Ya itu memang masuk akal. Kompresi kan masih bagus Iya, karena ring-ring share masih baru. Baru. Oke. Masuk akal juga Masuk sih akal ya. memang. Kalau oke. masalah sugesti itu ya memang pembawaannya aja mungkin. Ya. Tapi memang real. Real ya. Namanya udah overhaul, Hmm. tapi dalam artian tanda kutip pengerjaannya benar. Benar, ya. Soalnya rata-rata kalau untuk motor 4 langkah, 4 tak ya, 4 tak ya, tak. itu sangat-sangat tidak disarankan sebetulnya Biasanya untuk untuk overhaul kemudian touring. oke, harus Banyak ada masa faktor ada soalnya. masa indrainnya Ada dulu. masa Indrainnya dulu sebelum lah, dihajar ya. pertelan, ya. Oke. Ya mungkin dari Vespa juga mungkin sama seperti Sama, itu. iya, iya, semua iya. jenis sih. Apalagi sama-sama. 2 tak mungkin ya, Iya, kayaknya iya. tuh aduh harus benar-benar bersih lah. Pas banget gitu ibaratnya ya. Iya, iya. Butuh waktu lah ya itu ya. Biasanya dari waktu overhaul itu ya paling cepat 1 minggu. Oke. 1 minggu. Tapi Kang Ijem sendiri di workshopnya di bengkelnya timnya ada berapa orang? Kang? Kalau untuk krunya kebetulan sekarang saya lagi nggak ada ya, Oke, jadi sendiri semuanya? sendiri. Iya. Cuman kalau yang ngebantu ada murid. Oke, murid Kadang di kan- sekolah itu. Iya, murid sekolah. Kadang ada yang Oke. pengen belajar, Langsung datang. praktek Oke, deh. magang deh ya. Ya magang. Bisa langsung nyambi gitu Iya. ya. Iya, iya, iya. Soalnya untuk posisi saya itu memang disebut susah ya enggak, sebut mudah ya enggak gitu loh Kang. Oke. Jadi kalau misalnya saya ngambil anak buah, saya percayain ada sesuatu, ada pekerjaan yang memang harus dipegang sama saya. Gitu. Jadi finishing memang harus saya yang pegang. Nah, kalau misalnya puas harus dipegang sama Kang Ijem gitu ya, itu harus motor tertentu nggak? Atau Enggak. emang motor apa aja? Atau misalnya Kang Ijem kan punya motor favorit nih, tiba-tiba customer udah datang bawa motor yang emang Kang Ijem suka banget gitu, Iya. favoritnya Kang Ijem. Ada nggak sih maksudnya cerita seperti itu, atau Kang Ijem punya nggak sih motor favorit yang emang gue seneng banget ngerjain motor karena challenging misalnya, Oh. atau emang gue suka Atau aja, emang suka motor aja. yang paling gue suka di bumi ini tuh Iya, ini gitu. Enggak ada sih sebetulnya sama aja, cuman memang untuk finishing memang rata-rata dipegang oleh saya. Oke. Gitu. Soalnya memang itu
performa terakhir sih. Karena customer juga pengennya Iya, datang ke bengkel iya. itu kan dipegang sama. Itu kalau South Bay Bukan tuh, dipegang ya, maksudnya itu- motornya dipegang. Itu kalau si South Bay itu tuh yang motong-motong daging tuh, Ah. kalau bukan diginin sama si Iya, Dorset, benar. rugi Benar, ya kan, benar. udah jauh-jauh ke mana, Iya, Turki atau kemana, benar. yang motong bukan si gondrong itu kan, Iya. males. Ya, tapi tadi pertanyaan Aryo masih penasaran juga, motor favorit Kang Ijem apa sih? Kalau- Ini nggak perlu yang motor sering dikerjain ya, motor apa aja di dunia ini deh, Favorit nih. favoritnya apa? Favorit sampai sekarang saya memang masih senang motor CB sih. CB. CB ya. Motor gede semua ya. CB tua? CB tua. CB Dua tua. silinder gitu apa? Enggak, yang kecil Yang 100 kecil. cc. 100 cc. Iya. Oh CB Ya itu. seneng aja ya. Iya, 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 Jadi iya. memang yang dipegang itu banyak. Banyak yang dipegangnya banyak. Oke. Nah, Banyak ya? Banyak. Dari Apalagi kalau modelnya masih CB Jepang itu ya? Iya, CB 100. Nah. Apalagi kalau yang masih originalan itu. cakep sih. Kan masih konvensional tuh, pengapiannya mesti pakai plati. Platina. Platina. Jadi memang yang dikerjakan itu banyak gitu, tantangannya itu banyak gitu. Enggak kayak motor-motor masih baru lah. Iya. Kayak Tiger, kayak Rekan itu. Tapi pernah dapat customer atau ngerjain CB yang di performanya dinaikin yang maksimal banget nggak? Yang sampai jadi racing banget gitu. Ya pernah. Nah, kayaknya sih di bengkel Kang Ijem CB banyak sih. Banyak ya? Iya, orang dia suka CB. Ya pernah ya, kebetulan saya juga ada tuh motor 2-3 lah, itu khusus buat road race. Oh, CB iya. basicnya. Tapi mesinnya pakai mesin CB juga. CB. Soalnya kan ada juga tuh beberapa motor di beberapa bengkel yang dia karena mau di Bodinya CB, bodinya CB tapi tuh naikin. mesinnya pakai mesin apa Iya. gitu kan. Ya, swap engine ya. Swap 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 engine. engine. Nah, Kalau ini masih CB. CB ya. Itu harus swap engine platina, lo paham kan? Paham. Kalau motor lo masih platina? Platina. Apa udah ini belum? Elektrikalnya gimana? Masih otomatis sih. Oh. lo punya ilmu dibagi juga dong. Masa lo nggak? Kan sayang, gue mau buka bengkel juga. Iya, Kan yang tak tahu, sayang. iya. Oke. Nah, Lanjut ya. kalau mau nanya nih sebagai Kang Ijem nih yang ilmu jam terbang udah tinggi banget nih sebagai mekanik tuh kayak oli pelumas tuh untuk kendaraan tuh seberapa penting sih Kang Ijem? Hampir nomor 1. Oke. Berarti paling penting. Oke. Fondasinya berarti. Pondasinya. Ya. Oke. Pondasinya. Iya. Karena memang pelumas itu kan tugasnya kan Tugas siapa ya? Arya ngerti nih pelumas tuh tugasnya apa? Iya, kalau teknis ini Pelumas memperlicin apa gimana tuh? Lu baca nih lah Oke. ya. Lu berikan. Coba tolong ya. Menurut lu pelumas penting itu enggak? sepenting itu kan Kang. iya. Kau Harus- nanya kan? Gua nanya lu. Iya. Oh iya, Iya, gue gimana? mastiin aja. Gue mastiin aja kan senior. Oh, Oh, oke. Kegunaannya gimana? Ar? Nah, sebentar ya Kang, sebelum ke Kang Ijem. Nah, Ya menurut gue tuh pelumas emang fondasinya banget sih ya kan Iya. ya, karena tanpa ada si pelicin oli tuh lo gue kasih tahu yang bener. Oke. iya, sorry. Oke. Harganya Karena berapa? Ini ilmunya besar. Kalau juga ya? iya, kalau emang apa ya, lo tahu kan di dalam tub mesin itu kan gesekannya bukan apa ya, Iya. Dalam mesin lah ya. dalam mesin Iya. lah itu kan banyak gesekan. Oh tuh. iya. Oke. Perlu apa tuh kalau banyak mesin? Nah, menurut gue perlu pelicin yang sangat bagus. Gitu. Oke, baik. Oke. Bukan begitu kan? Iya betul. Iya kan? Nah, Nah, maka itu fondasinya kan. Iya, kan? betul. Tanpa itu semua nggak akan jalan. Tapi kalau berlebihan juga nggak bagus kali ya. Semua yang berlebihan nggak bagus ya. Oh iya, baik. Benar. Beneran. Gue gak bisa debat kalau itu. Iya. Apa-apa yang berbeda Jadi, baik. Emang fondasinya ya si olinya ini sendiri. Iya, kan. iya. Benar, teman saya statementnya benar kan? Betul, Iya. betul. Iya. Mungkin Kang Ija mau nambahin. Ya memang untuk oli itu kita harus sesuaikan dengan performa mesin, spesifikasi ya. Oke. Soalnya di oli itu kan ada viskositas tuh, ada kekentalannya, kemudian ada winternya juga, suhu. Jadi kita hidup di mana nih? Misalnya, di kota, misalnya di Jakarta tuh panas tuh, boleh lah 15. Ya tergantung mesinnya juga sih. Oke. Gitu. Oke. Jadi Penting kita banget nanti jadi penting. oli. Jadi kita itu sebagai user harus dibaca nih. Yang ada di belakangnya harus dibaca juga ini. Ini 10 20 ini apa maksudnya? Sama nggak dengan manual book di motor kita? Nah, itu yang terpenting. Ya berarti mungkin banyak orang yang mungkin Nggak mau membaca. atau apa ya, mereka main luangin produk apa aja Iya. tapi tidak sesuai dengan
guideline yang ada di motornya Nah, itu ya Kang ya. yang pada Oke. akhirnya menyalahkan produk itu sendiri. Hmm. Padahal awalnya itu asal muasalnya kesalahannya dari pengguna sendiri, menggunakan oli yang gak sesuai. Gampangin sama kebiasaan dengan yang Latah. sebelum-sebelumnya. Latah. Oh, jadi benar ya, maksudnya nggak mesti saya kalau apapun mesinnya saya mau pakainya oli ini, itu nggak bisa semudah atau sesimpel itu ya Kang. Enggak sih. Jadi harus yang sesuai dengan si spesifikasi Ya, mesinnya, ya. cocoknya olinya yang kayak apa gitu, yang Ya. size-nya ukurannya apa gitu ya. Jadi sebenarnya di buku panduan motor sendiri itu udah ada kan Ada, petunjuknya ada. ya. Iya, Jadi ada. emang kita tidak biasa membudayakan membaca nih, benar Iya. nggak? Sebagai guru nih, Iya, harus iya, tahu iya, nih iya. membudayakan membaca itu penting ya Kang ya. Jadi kadang-kadang kita ya taunya gitu ya gitu aja. Iya, Jadi benar. akhirnya salah ya. Kadang ke bawah iklan dalam Iya. tanda kutip, Iya. iklan ya kan, iklan atau obrolan dari komunitas saya, pakai ini aja, pakai itu, pakai ini. Iya, ya tanpa kan? dia tahu sendiri kan padahal Iya. setiap motor beda-beda ya. Bahkan ada Iya. yang memakai oli cuman karena misalnya wangi nih. Nah, misalnya. itu gua tuh. Iya kan? Kalau ngomong dua tak ya, Iya. kalau nggak wangi kan ke sekolah harus geber-geber lah. Wangi nih. Gitu. Tapi itu dulu. Iya, iya. Sekarang pas kita udah pinter gini, oh bukan itu Sekarang intinya. udah ketum. Dia salah gerak sendiri. Ini kan role model. Ketum. Ya kan? Salah gerak sedikit kan diikutin sama pengikut-pengikutnya. Kayak saya ini kan pengikutnya nih. Saya sengaja emang bikin mereka semua salah, terus mereka pada kapok, nah motornya saya beli. Gitu. Mogok mulu nih, sini bayar murah gitu aja. Oke, Kang Ijem, mau nanya nih, kalau misalnya produk Evolve favorit apa sih? Yang ini nih, Yang mana? Pro Sintetik. Ya. Wih, Pro Synthetic tuh yang Untuk motor sport. ini. Itu untuk motor yang manualnya. Ya. Oh, ini untuk motor matic. Ya, itu yang sportnya, yang ini. Maaf, yang ini. Itu untuk Oke. motor yang sportnya. Kalau untuk tipe otomatiknya HX aja soalnya. Nah, kalau yang ini? Ini yang HX, Kutik HX. Oke. Ya, karena kebetulan motor saya Honda di rumah. Oh, jadi ini untuk Honda nih. Ya, itu untuk Honda. Kalau ini dipakai di Yamaha nggak bisa? Sebetulnya boleh-boleh saja, cuman nggak tepat. Soalnya kebanyakan memang tadi udah saya singgung, berbahan dasar linernya itu beda. Kalau Oke. Yamaha itu di Asia. Cepet Makanya muap dia, kalau salah. makanya dia, Muap, ya, makanya dia betul. udah bikin yang YX-nya ya, Ya, yang ya. buat Yamaha-nya memang ya. Yang kayaknya. Ini ada ini nggak sih? Ada batasan cc nggak sih? Maksudnya kalau kan skutik kan sekarang ada yang 250, ada yang ya kan cc-nya Ya, di atas ya, kan. ya. Apa sama aja sama 150? Sebetulnya boleh-boleh saja, tapi nanti mungkin pemakaiannya kita harus dipercepat lagi. Maksudnya Pergantiannya. Pergantiannya Oh, ya sirkulasinya oke. harus dipercepat lagi Oke, karena oke. ya semakin besar cc-nya biasanya suhu mesinnya lebih panas. Iya betul. Soalnya saya lihat sekarang motor-motor matic tuh banyak yang di atas 300 cc gitu ya Oh Kang. iya, betul. Ada. Banyak, memang banyak ya. Ya. Dan ini Pokoknya- menggunakan ini juga Boleh. produk Kita kan ini juga ya. sebetulnya nggak harus melihat ini produk ini gini nggak boleh gitu. Dilihat aja kandungan dalamnya itu apa. Memenuhi syarat nggak terhadap motor kita itu. Nah, ini pembahasannya kayak tadi. Jadi Sesuai dengan buku panduannya. Benar. Ya. Jadi apapun motor lo, kalau ditanya Untuk bisa atau tidak, brosis yang luar ya. Bisa atau tidak tinggal balik lagi, Iya. budayakan membaca, benar Ya, kan? Di dalam buku sesuaikan petunjuknya dengan gimana. kemampuan motornya sendiri. Biasanya kalau cc-nya semakin besar itu jangka pemakaiannya lebih cepat. Memang seperti itu, motor build up itu sepengetahuan saya ya pergantian olinya paling cuma berapa pakai ganti. Apalagi ngaruh nggak sih sama suhu di Indonesia gitu, yang di negeri tropis ya, Ya. ibaratnya. Terus lebih panas juga Iya. gitu, ngaruh nggak sih ke suhu mesinnya jadi lebih cepat panas juga gitu, ngaruh nggak? Sebetulnya kalau ngaruh ya. Ngaruh ya, Cuman pasti. sekarang kan teknologi juga terus dikembangkan Iya. ya. Untuk Ada yang mendinginkannya. menggunakan coolant, ada yang menggunakan water coolant Iya. pada motor cc yang besar-besar. Iya pasti ya. Jadi untuk oli sebetulnya sama aja sih. Sama aja Yang ya. penting kita tahu spesifikasi mesinnya. Oke. Kalau spek mesinnya cc-nya besar ya mungkin pergantiannya dipercepat. Oke. Itu aja. Soalnya kalau pengetahuan saya ya, oli itu cepat terbakarnya ketika RPM-nya dipaksa untuk tinggi terus.
Oke. Sementara motor-motor sekarang tuh RPM-nya rata-rata 7.000 8.000. Oh. Beda dengan motor-motor yang dulu tuh 5.000 7.000 gitu. Iya. Kemudian sekarang komponen-komponennya tuh apa ya, bisa dibilang efisien. Bobotnya tuh enteng-enteng. Balik lagi teknologi Ya, udah makin teknologi berkembang udah ya. makin canggih. Jadi Canggih ya. memang untuk psikositas juga sekarang encer-encer. Pasti oli-oli pun juga secara teknologi semakin canggih Ya, ya. sudah dirancang Oke, jelas. oke, Ya, oke, oke, ya, oke, gitu. oke. Benar. Gitu ya. Jadi emang produk evolusi apa tuh tadi? Skutik HX. Ya, Karena kebetulan motornya Honda. Kang Ijem Honda. Honda. Kalau yang Yamaha berarti favoritnya Skutik YX. Iya kan gitu aja kan. Gitu, ya Ini gampang. H itu Y, Ya, ya kan. Yamaha dan Honda ya. Hondax dan Yamaha. Sama ini brosis kayak sekarang Evalup tuh udah gampang banget didapat. Jadi kayak di e-commerce yang favorit kalian Marketplace lah. ya? Sebut aja semua marketplace deh, hampir ada. Apa aja tuh, Pi? Ada Tokopedia, ada Shopee, terus banyak promo juga di situ. Oke. Jadi Banyak. jadi bisa didapatkan lebih mudah lah. Ya itulah ya, maksudnya lo zaman modern gini naik motor metik, belanja juga lo nggak harus ke tempat-tempat oli gitu kan. Lebih gampang lo didapat, dan itu juga lebih dengan apa ya, jadwal kesibukan kita juga ngebantu kan. Iya. Jadi lo nggak akan kelewat untuk harus beli oli baru. Iya, gitu, apalagi dan kalau misalnya lain-lain. kita tuh udah niatan nih. Benar. Hari ini gue mau ke tempat oli, Iya, toko oli. olinya kosong. Oli kosong. Iya, resikonya kan ada Resiko, kayak ya gitu. kan, buang-buang ongkos. Akhirnya lo ya nyoba kan? yang ada aja Iya, gitu kan. nggak sesuai spek. Nggak sesuai spek, Iya nggak kan? sesuai yang lo suka gitu. Tapi kadang-kadang hal-hal kecil kayak gini penting juga Penting, kalau penting. mau. Gue sekarang Kalau apa-apa aman. parts atau oli atau segala macam gue banyak beli di Tokopedia atau Shopee juga gitu ya. Maksudnya, Marketplace ya? Iya, marketplace gitu kayak Evalup ini apalagi kan ada promo-promo tuh. Ya. Ya kurang apa lagi sih menurut gue. Udah pasti lebih murah juga. Ya, Ringkas, murah, one touch to go juga. Iya. Tapi bukan berarti kualitasnya jelek gitu ya. Iya. Gitu. Apa namanya? Si oli-oli ini kan apalagi kayak Kang Jem bilang itu jantungnya penting Iya. banget nih. Jadi kita harus Fondasinya mah. Iya, fondasi ya kan. Jadi kita harus setiap jangka waktu tertentu harus kontrol, kita harus siap. Nah, apalagi sekarang udah gampang dapetinnya gitu. Jadi ya simple sekarang ya. Nggak usah ragu lah, sebetulnya nggak usah ragu lah. Soalnya kan di sini juga nggak mungkin nih oli ujuk-ujuk ada ujuk-ujuk diperjualbelikan. Iya, Ini iya. pasti kan udah sesuai spesifikasi, termasuk untuk pengujiannya di LIPI segala rupa udah ada semua. Yang bikin profesor Ah, pasti iya. ya kan dengan Iya, perhitungan gitu Iya, kan. iya. Seperti Kang Ijem guru gitu ibaratnya kan pasti profesor Iya. juga nih, belajar juga nih sekolah ya kan. Karena memang kitanya aja yang latah mungkinnya. Iya. Dan kayak apa namanya, keasliannya juga nggak dipertanyakan. Oh, Kalau iya. kita belanja di marketplace gitu, terjamin produk asli dan masih seal Iya. gitu. Iya Iya kan? benar. Soalnya kalau ke tempat-tempat ya kita bukan nunjuk, cuman kan Iya. Tapi ini resikonya juga. dia satu botol ini berapa ya harganya, ada nggak sih? Bervariasi sih sebetulnya. Variasi ya? Tapi yang Kisaran jelas berapa sih? kisaran di angka Ini seliter ya? 30.000 lebih. Oh ya. Sepertinya 30.000 lebih. Oke. Mas yang itu. Ini ya, hampir seliter ya? Iya, 0,8. 30. Ya di bawah 50.000 lah Iya. untuk harga ya. Tuh. Yang jelas Good untuk price. masalah harga itu ekonomis lah. Oke. Ya, masih efisien dan tidak Tapi cocok mengurangi buat si itu ya. spesifikasi motor, performa ya. Yang penting cara pemakaian aja lah yang benar. Ya, soalnya kebanyakan oli mungkin kebetulan ya motornya rusak pas kebetulan menggunakan oli Evalup. Pada dasarnya yang disalahkan harusnya ya pada diri sendiri. Sebenarnya bukan salah olinya ya. Iya, kadang penggunaan juga, Iya, kadang memang mesinnya aja yang waktunya memang Faktor harus. banyak lah ya. Iya, banyak faktor. Banyak faktor. Apalagi Sorry, kalau- pertanyaan nih. Kita di saat yang agak urgent nih. Ya, Oli lagi habis, lagi touring. ya. Kita bawa ini tinggal setengah. Terus teman bawa tapi yang mereknya ya kecampur gitu, boleh nggak? Boleh saja, nggak masalah. Oke. Yang penting nanti langsung dikontrol aja. Oke. Kalau misalnya untuk ini ke sini mungkin nggak apa-apa. Oke. Tapi kalau untuk yang HX ke Yamaha kayaknya lebih resikonya lebih tinggi lah. Lebih tinggi. Soalnya yang saya tahu memang motor karakter Yamaha itu olinya menguap. Oke. Silindernya. Oke. Ya. Si Evalup ini ngeluarin selain yang 4 tak ini, kalau yang 2 tak sih? Ada, Yang botol di samping gitu Ada. Oke. Ada. Gue pernah pakai kok. Oke. Ya, ada.
Gitu. Oke. Oke Kang Ijem. Oke, cukup ya, Bi, ngobrol-ngobrolnya. Cukup banget sih. Seru Thank banget you hari ini, thank you banget. Terima nih, kasih Kang nih Ijen. atas Kang waktunya. Ijen Bukan hanya atas jauh-jauh waktu, tapi dari ilmunya Banjar. sih. Ilmunya. Ilmunya itu yang priceless sih menurut gue ya. Penting Iya, banget. yang kayak gini-gini tuh perlu banget. Iya. Di- Karena Arya itu agak sedikit pelit ilmu sama kita ya sebagai Benar. senior di dunia otomotif. Otomotif. Karena dari kita bertiga yang paling senior tuh Arya. Yes. Cuman dia nggak pernah mau bagi-bagi tips. Iya. Makanya ada Kang Ijem ini ngebantu banget kita Yes. berdua. Heeh. Sekarang ilmu rahasia-rahasia lo ketahuan karena udah dikasih tau sama Kang Ijem. Dan buat brosis di sana, pengalaman Kang Ijem ini luar biasa ya. Maksudnya Iya. tadi kalau kita recap, Kang Ijem guru, ya kan? Yes. Kang Ijem juga mekanik. Dan dari dulu udah cinta banget sama yang apa namanya dunia otomotif, tapi nggak ngelawan orang tua juga. Itu jarang loh. Iya. Bisa ngambil di tengah-tengah ya nggak sih? Dan ini relate juga buat besok yang hari ini hari bokap hari bokap Hari hari bokapnya. hari ayah nasional ya. Iya, iya. Hari ini hari ayah nasional. juga ya. Jadi seorang figur bapak yang pintar, smart gitu ya, jenius. Hmm. Nah, terus sekarang buat bro and sis juga jangan lupa follow Instagramnya Evalup, yaitu Apa? ada di sini nih, Evalup_ID. Kalau Ya, Gampang kok. untuk dapetin tips-tips menarik soal otomotif dan tentunya tiap minggunya ada kuis Pi. Hari Mingguan. Iya. Hari mingguan. Dan Royal pasti ini. banyak Royal. promo-promo juga ya tentunya. Makanya di follow IG-nya supaya dapetin itu semua tuh. Ya. Dan Lu juga follow tuh ya sekarang ya. Langsung. Oh, mana handphone lo? iya. Follow coba. Udah. Oh iya, di senior udah. Udah lah, Bro. Dan jangan lupa kunjungin itu juga ya official store-nya Evalup ya di Tokopedia sama di Shopee. Ya. Itu berhubungan juga untuk dapat oli yang berkualitas dan oli yang asli tuh. Iya, Jadi iya. langsung aja gitu ya. Heeh. Oke. Lo jangan lupa juga tuh share linknya ke grup yang lo jadi ketumnya itu. Iya. Fitnah terus dari tadi. Kan di share di klub Indonesia itu ya kan. Oke. Nih. Nah. Pastilah. Iya pastilah. kan? Oke. Oke So, teman-teman. Biar ada episode berikutnya. Lanjut. Iya. Masa nanggung satu episode doang 10 gitu. Ini mah PRS. Oke, salam bersih maksimal. Iya dong, bareng-bareng kan? Iya, Oh, lo harusnya jangan langsung gitu. Gimana? Lo kasih cueing ke kita rame-rame gitu, Bro. Lu harus baca dong badan gua. Kita ulang lagi. Oke. Salam mesin bersih. Maksimal. Ini gua kamera yang mana ya? Atau Gue di situ salah semua. Sini, ulang lagi. Berarti main cam ini. Oke, ulang ya. 1, 2, 3. Salam mesin bersih. maksimal.